Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Hairul Akbar dengan NPM 2023 32 5044. Terima kasih kepada Bapak Heri yang telah mempersilahkan saya untuk berpidato di sini, dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang menjadi pemandang utama dalam peta bisnis global saat ini, yaitu transformasi dari digital dalam bisnis retail. Transformasi ini bukan hanya perubahan, melainkan suatu revolusi yang mengubah cara kita berbelanja, berbisnis, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Sebelum kita menelusuri lebih jauh tentang transformasi digital, mari kita pahami bahwa perubahan ini bukanlah sekedar adopsi teknologi. Ini tentang pergeseran paradigma dalam berpikir, beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, dan mengejar kesempatan yang ditawarkan oleh era digital saat ini. Yang pertama, apa sih itu transformasi digital dalam bisnis retail? Transformasi digital yaitu penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dalam konteks bisnis retail ini mencakup dari segala hal, mulai dari toko online hingga implementasi kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Adapun dampak dari transformasi digital di berbagai sektor. Yang pertama dari sektor dunia bisnis. Dalam bisnis, transformasi digital melibatkan integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengambilan keputusan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik guna untuk kenyamanan pelanggan. Yang kedua ada dari transformasi digital dari sektor pendidikan. Dari bidang pendidikan, transformasi digital menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dengan aksesibilitas konten yang lebih luas dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang ketiga ada dari sektor kesehatan. Dalam sektor kesehatan, transformasi digital membawa inovasi seperti telemedicine, rekam medis digital, dan penggunaan kecerdasan buatan diagnosis yang lebih akurat. Ada beberapa keuntungan dari transformasi digital yang mencakup dari efisiensi proses, yaitu implementasi teknologi yang memungkinkan otomisasi proses dengan mengurangi kesalahan dari manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua ada manfaat dari pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis data yang mendalam membantu dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas, memprediksi tren pasar, dan mengidentifikasi peluang. Yang ketiga ada dari keuntungan dari ketangkasan dan inovasi. Transformasi digital memberikan keberlanjutan bagi bisnis dalam menghadapi perubahan pasar dengan menciptakan lingkungan yang terus mendukung inovasi terus-menerus hingga masa depan nanti. Selanjutnya kita akan membahas perubahan dalam perilaku konsumen. Seiring perkembangan zaman, pasti perilaku konsumen ikut berubah. Dari mulai perkembangan teknologi yang telah mengubah perilaku konsumen. Hal ini pembeli ingin kenyamanan, personalisasi dan akses instan ke informasi, seperti platform e-commerce, aplikasi seluler, dan teknologi pembayaran digital yang menjawab
tuntutan ini, dengan bisnis retail harus melangkah seiring perubahan perkembangan teknologi ini. Manfaatnya dari transformasi digital dalam bisnis retail, yang pertama untuk peningkatan efisiensi operasional dengan adanya otomatisasi proses dan manajemen inventaris yang berbasis teknologi, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Yang kedua, dapat pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan adanya personalisasi dan pelayanan yang diadaptasi berdasarkan data, pelanggan mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan terhubung secara emosional dengan merek-merek yang terkenal atau brand-brand yang terkenal di dalam bisnis retail tersebut. Yang ketiga, dengan manfaat analisis data yang mendalam, transformasi digital memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan secara mendalam. Dengan informasi tersebut dapat digunakan untuk memahami tren pasar yang sedang tren dan memprediksi permintaan dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Tidak hanya itu, transformasi digital juga memiliki tantangan dalam transformasi digital. Yang pertama, di keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data ini sangat penting bagi perusahaan bisnis retail. Pasti kalian pernah mendengar dari link-link yang tidak jelas yang bisa menghack data kita atau mengambil data kita dan menggunakan seenaknya mentransfer ke rekeningnya mereka sendiri itu. Dalam mengumpulkan data dengan keamanan dan privasi data yang diperkuat, dalam mengumpulkan data pelanggan, keamanan dan privasi data yang menjadi tantangan utama, pebisnis perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi pelanggan dengan seksama. Yang kedua, ada tantangan dari keterampilan karyawan atau bisa disebut dengan ketekunan para karyawan. Dengan mengelola perubahan ini memerlukan keterampilan yang baru, pelatihan karyawan untuk memahami dan mengelola teknologi yang baru menjadi kunci kesuksesan pebisnis retail tersebut. Yang ketiga, ada tantangan dari investasi yang signifikan, yaitu transformasi digital yang memerlukan investasi finansial yang signifikan. Pebisnis perlu mengalokasikan sumber daya yang cerdas untuk memastikan bahwa implementasi teknologi berjalan lancar, yang memungkinkan sekian yang lancar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam mengakhiri pidato ini. Kita pahami bahwa transformasi digital bukanlah pilihan, tetapi suatu keniscayaan. Bisnis retail yang mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi secara efektif akan menjadi pionir dalam merespon kebutuhan konsumen dan memenangkan pasar yang semakin kompetitif. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pidato tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mari kita bersama-sama menjelajah masa depan bisnis retail yang dipenuhi dengan inovasi dan kemajuan teknologi dalam bidang transformasi digital untuk memajukan bisnis retail kita untuk menjadi lebih baik dan tahan lama. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata kekurangan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.